Rivalitas Indomart dan Alfamart yang sudah berjalan selama 3 dekade itu selalu menarik untuk dibahas. Kedua pelopor minimarket modern itu tidak hanya mampu bertahan dan terus bertumbuh di tengah terpaan berbagai krisis, namun juga keberadaannya yang hampir selalu bersebelahan kerap kali mengundang tanda tanya besar. Di mata banyak orang, keduanya seperti pasangan sejoli yang tidak bisa dipisahkan, selalu menempel dimanapun mereka berada. Namun di balik itu ternyata ada strategi persaingan yang banyak orang tidak tahu. Apa sih strateginya? Dan bagaimana itu mempengaruhi dinamika persaingan antar keduanya? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita petik? Indomart dan Alfamart merupakan pelopor minimarket modern di Indonesia. Indomart berdiri pada tahun 1988 dan dikelola oleh PT Indomarko Prismatama, bagian dari usaha Salim Group. Sementara Alfamart berdiri 1 tahun kemudian, pada 1989, didirikan oleh Joko Susanto dan dikelola oleh PT Sumber Alvaria Trijaya. Keduanya adalah konglomerat terkenal di tanah air. Sebelum Indomart dan Alfamart lahir, masyarakat membeli bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari di toko kelontong atau warung. Toko atau warung yang kini disebut dengan retail atau toko tradisional ini seringkali tidak nyaman, nggak lengkap produknya, dan harganya juga nggak standar. Kondisi itulah yang didisrupsi oleh kehadiran Indomart dan Alfamart. Kedua toko modern ini menghadirkan pengalaman belanja yang sama sekali berbeda. Keduanya menyajikan toko yang menarik, yang nyaman, bersih, menjual produk dengan kemasan yang rapi, dan harga yang standar, serta pelayanan yang ramah. Konsep toko modern yang nyaman namun tetap dekat dengan masyarakat ini dikenal dengan istilah convenient store. Sekarang ini sulit sekali untuk kita melewati ruas-ruas jalan di negeri ini tanpa melihat kedua minimarket ini menghiasi pemandangan. Selama 30 tahun, Indomart dan Alfamart menggunakan model bisnis franchise untuk mengakselerasi pertumbuhan dan ekspansi jumlah gerai-gerai tokonya. Jumlah gerai Indomart pada Maret 22 ini mencapai 19.891 gerai. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomart yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Sementara Alfamart, jumlah gerainya di tahun 2020 lalu sebanyak 14.973. Kemudian bertambah lebih dari 1.000 gerai di 2021 dan rencananya akan bertambah lagi lebih dari 1.000 gerai di 2022 ini. Berdasarkan nilai penjualan, Indomart memiliki nilai penjualan tertinggi mencapai 5,9 miliar US dollar atau 84,07 triliun rupiah pada 2020. Alfamart menyusul dengan nilai penjualan sebesar 5,25 miliar US dollar atau 74,9 triliun rupiah. Ada yang menarik dari kedua minimarket ini. Walaupun keduanya selalu penuh persaingan, namun gerai keduanya seringkali terlihat mesra berdampingan di ruas-ruas jalan kota. Wajar ya jika banyak orang bertanya-tanya, kenapa gitu ya? Apa alasan dibalik keputusan posisi gerai yang hampir selalu bersebelahan itu? Yuk kita kupas jawabannya secara ilmiah dan logis. Fenomena dua gerai yang bersaing namun memiliki posisi yang berdekatan, bahkan bersebelahan, sebenarnya tidak hanya terjadi pada Indomart dan Alfamart. McDonald dan Burger King juga sering berdekatan. Demikian juga pom bensin satu dengan yang lainnya. Kalau di Amerika, lokasi gerai supermarket Target dan Walmart juga hampir selalu bersebelahan. Nah, kenapa tuh? Kok begitu? Nah, apa yang melandasi keputusan itu? Ada dua hal. Pertama, ini ada kaitannya dengan hukum hoteling atau hoteling's law. Hukum hoteling adalah sebuah pengamatan di bidang ekonomi di mana di banyak pasar adalah hal yang rasional bagi produsen untuk membuat produk mereka semirip mungkin dengan pesaing. Pengamatan ini dilakukan oleh ahli statistik matematika bernama Harold Hotelling dari Amerika. Nah, hasil pengamatannya itu ia tuangkan dalam artikel berjudul Stabilitas dalam Persaingan di Jurnal Ekonomi pada tahun 1929. Hukum hoteling ini merupakan kebalikan dari diferensiasi produk. Itu sebabnya hukum hoteling kerap kali disebut sebagai prinsip diferensiasi minimum. Bagaimana sih hukum hoteling menjelaskan fenomena Indomart dan Alfamart yang lokasinya hampir selalu bersebelahan? Izinkan saya menjelaskan. Gini, jika Anda ingin membuka gerai toko di sebuah ruas jalan, maka kan bebas aja Anda ingin posisikan toko itu di mana. Ya kan? Karena jika memang apa yang Anda jual menarik dan dibutuhkan pelanggan, maka mereka akan datang dengan sendirinya kok. Namun tentu saja akan lebih bijak jika Anda membuka toko di posisi tengah-tengah dari panjang ruas jalan tersebut.
Tujuannya adalah untuk meminimalisir jarak yang harus ditempuh oleh pelanggan ketika mereka pergi ke toko Anda. Oke, lalu gimana kalau seandainya ada dua toko? Katakanlah Anda dan pesaing Anda memutuskan untuk membuka gerai toko di ruas jalan yang sama. Di posisi mana Anda dan pesaing Anda sebaiknya memposisikan tokonya? Tentu saja setiap pemilik toko berharap untuk mendapatkan pangsa pasar yang terbesar. Apalagi jika barang yang dijual di kedua toko itu sama, dengan harga jual yang juga sama. Maka pelanggan pasti akan memilih toko yang paling dekat dengan posisinya. Dengan begitu, posisi atau lokasi toko bukan barang yang dijual, yang justru menjadi penentu keberhasilan bisnis toko. Maka dari itu, sebenarnya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak jika mereka membuka toko pada posisi yang berjauhan. Tepatnya, posisinya itu seperempat dari masing-masing ujung jalan. Jadi misalnya gini, kalau jalan itu membentang dari timur ke barat, maka toko A membuka toko di seperempat jalan dari arah timur, dan toko B membuka toko pada seperempat jalan dari arah barat. Dengan begitu, maka masing-masing toko akan memiliki pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Pelanggan akan diuntungkan karena jarak tempuh ke toko terdekat paling pendek. Nah, ini bagian menariknya. Hukum hoteling memprediksi bahwa pada akhirnya kedua toko tadi akan memilih posisi yang berdekatan, bahkan berdempetan pada posisi persis di tengah panjang ruas jalan. Nah, kok bisa? Hal itu terjadi karena masing-masing toko akan berupaya untuk memperluas pangsa pasarnya dengan cara mengambil pangsa pasar dari toko pesaingnya. Toko A yang ada di timur ingin memperluas pangsa pasarnya di barat, maka ia menggeser tokonya ke arah barat. Sementara toko B yang ada di barat ingin memperluas pangsa pasarnya di timur, maka ia menggeser tokonya ke arah timur. Jika toko B nggak menggeser posisinya ke timur sementara toko A bergerak ke barat, maka toko B kan akan terambil pangsa pasarnya. Nah, logika yang sama berlaku untuk toko A. Maka posisi yang paling aman bagi kedua toko adalah membuka gerainya bersebelahan pas di tengah-tengah panjang ruas jalan. Itulah kenapa gerai Indomart dan Alfamart hampir selalu posisinya bersebelahan. Mungkin Anda berpikir, kan bisa aja di sepanjang ruas jalan itu jumlah penduduk dan kemampuan daya belinya nggak seragam. Ada bagian jalan yang lebih padat penduduknya dan lebih tebal dompetnya. Dengan begitu, memposisikan lokasi gerai tepat di tengah panjang ruas jalan tidak selalu menjadi pilihan yang tepat. Harusnya kan gerai diletakkan pas di tengah-tengah bagian jalan yang pasarnya paling menjanjikan. Yap, Anda betul. Nah, cara berpikir itu nyambung dengan alasan kedua. Kenapa kok Indomart dan Alfamart hampir selalu posisinya berdekatan? Gini, ketika sebuah pemegang hak franchise atau franchisee sebutannya dari Indomart atau Alfamart ingin membuka gerai di sebuah ruas jalan, mereka melakukan riset pasar terlebih dahulu. Tujuannya ya untuk mencari posisi lokasi gerai yang paling strategis, yang penduduknya paling banyak dan dompetnya paling tebal tadi. Setelah riset dan pertimbangan panjang, maka mereka pun menetapkan sebuah posisi di ruas jalan tersebut. Nah, franchisee lain dari merek yang sama nggak boleh membuka gerai yang sama di dekat lokasi tersebut. Tujuannya ya supaya gerai dari merek yang sama tidak saling bersaing berebut pelanggan. Nah, tapi itu kan tidak berlaku untuk franchisee dari merek pesaingnya. Ketika si pesaing ingin membuka gerai di jalan yang sama, dia punya dua pilihan. Melakukan riset pasar seperti yang dilakukan oleh si pemilik gerai yang sudah hadir lebih dulu di jalan itu, atau posisikan aja gerainya di sebelah gerai yang sudah ada lebih dulu tadi. Jika si pesaing melakukan riset, kemungkinan besarnya akan mendapatkan hasil yang sama juga kok. Jadi ya ngapain repot-repot melakukan riset, kan pusing kan? Maka posisikan aja gerainya di samping gerai yang sudah ada. Nggak keluar biaya, nggak pakai ribet. Lagi pula dengan begitu, maka keputusan mereka akan sejalan dengan hukum hoteling club. Menggunakan hasil riset perusahaan lain sebagai rujukan untuk mengambil keputusan terkait lokasi usaha sudah biasa dilakukan. Misalnya aja nih, kalau Anda ingin buka cabang toko di kota lain yang Anda nggak familiar dengan kondisi penduduknya, di mana sebaiknya Anda memilih lokasi toko? Gampang. Lihat aja di mana letak ATM BCA di kota itu. Posisikan toko Anda di dekat ATM itu. BCA sudah melakukan riset pasar. Ngapain juga Anda harus mengulanginya lagi? Di beberapa negara, para pengusaha menggunakan gerai Starbucks atau McDonald's sebagai rujukan. Kedua perusahaan itu kan terkenal dengan kemampuannya menetapkan lokasi bisnis yang paling tepat. Ada keuntungan lain yang diperoleh si pesaing ketika ia membuka gerai di sebelah gerai yang sudah ada lebih dulu. Keuntungannya adalah si pesaing tidak perlu susah payah membangun pasar dan permintaan di lokasi tersebut. Pemilik gerai yang sudah ada sebelumnya telah melakukannya jauh hari sebelum si pesaing masuk. Masyarakat di sekitar lokasi sudah diedukasi untuk belanja di lokasi tersebut. Nah, si pesaing tinggal menikmati traffic yang sudah terbentuk itu.
Nah, sekarang masalahnya adalah kalau posisi Indomart dan Alfamart selalu bersebelahan, bagaimana dinamika persaingan mereka dalam merebut pelanggan? Tanpa adanya insentif yang diberikan untuk pelanggan, maka peluang mereka kan 50-50. Nah, faktor kedekatan lokasi Alfamart dan Indomart ini adalah praktik bisnis yang diakui kerap bikin pusing para petinggi perusahaan. Liputan 6 di tahun 2014 menyajikan artikel yang mengutip Wiwi Yusuf selaku Marketing Director PT Indomarko Prismatama pada saat itu. Wiwi menilai Alfamart sengaja meniru strategi bisnis Indomart. Dia mengatakan, kita sudah mulai berdiri dari 1988. Berjalannya waktu mulai 2000-an, gerai mereka belajar dari kita. Sebagian karyawan kita masuk ke mereka. Mereka targetnya sama. Kita sudah survei tempat, lalu mereka curi start kita. Begitu katanya. Kalau dibilang mengganggu, ya pasti. Namun positifnya, kita berlomba-lomba untuk sama-sama memberikan pelayanan pada konsumen. Kata beliau meneruskan. Lokasi yang bersebelahan itu memaksa Indomart dan Alfamart untuk melakukan strategi dan aksi diferensiasi yang bisa membuatnya lebih bernilai di mata pelanggan. Harapannya dengan begitu pelanggan akan memilih belanja di gerainya dibandingkan di gerai pesaing yang ada di sebelahnya. Namun menariknya, hukum hoteling berlaku lagi. Diferensiasi yang diupayakan oleh kedua gerai yang bersaing itu ternyata mudah memudar atau setidaknya tereduksi hingga minimum. Sebagai contoh, ketika Indomart hadir dengan konsep kopi grab and go dengan menghadirkan gerai Point Coffee di beberapa cabang untuk mengikuti perkembangan tren minum kopi di masyarakat Indonesia, Alfamart merespon dengan menawarkan kopi bean spot di gerai-gerainya. Dan ketika Indomart meluncurkan Klik Indomart, sebuah layanan one-stop shopping online, Alfamart meluncurkan Alfacart, layanan online shopping miliknya. Diferensiasi yang diupayakan Indomart jadi tereduksi secara signifikan kan? Nah, dengan berjalannya waktu, keduanya akhirnya jadi kembali sama aja, 11-12. Namun demikian, bukan berarti Alfamart selalu jadi pengekor. Dari sisi teknologi, sepertinya Alfamart maju satu langkah dengan meluncurkan Alfamind yang dikembangkan bersama Weir Group. Alfamind adalah sebuah aplikasi mobile yang memungkinkan siapa saja untuk menjadi owner Alfamart Virtual Store, hanya dengan menggunakan smartphone mereka. Teknologi ini juga memudahkan pelanggan untuk dapat berbelanja dengan bantuan augmented reality. Kira-kira Indomart juga akan mengikuti langkah ini nggak ya? Ada satu hal lagi nih yang menarik menurut saya. Baik Indomart atau Alfamart menawarkan promosi diskon produk secara rutin untuk memikat pelanggan berbelanja di gerainya kan? Nah, menariknya adalah, walaupun mereka bersaing dengan strategi promosi yang kerap kali sama, tetapi mereka tidak pernah memberikan diskon yang sama akan suatu produk yang sama di waktu yang sama. Jadi ketika produk A didiskon di Indomart, maka sangat jarang produk tersebut akan didiskon di Alfamart pada waktu yang bersamaan. Perilaku ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan ini tidak sedang berkompetisi, tetapi mereka sedang melakukan market coalition dan risk sharing. Dengan begitu, mereka tidak terjebak pada perang harga yang pada akhirnya bisa merugikan kedua belah pihak. Ternyata adage yang kerap disampaikan para pebisnis retail yaitu location masih relevan ya hingga hari ini. Apalagi jika bisnis Anda offline retailer dan yang dijual barang-barang yang bersifat komoditas. Artinya barang yang Anda jual sama aja dengan barang yang dijual oleh pesaing Anda. Maka diferensiasi yang paling kuat yang bisa Anda lakukan adalah memilih lokasi gerai. Carilah lokasi yang paling ramai, yang posisinya paling dekat dengan pelanggan Anda. Dalam dunia retail online, hal yang sama berlaku. Para pedagang kerap kali lebih memilih berjualan di online marketplace dibandingkan membuat toko online sendiri. Kenapa? Karena di marketplace pengunjungnya sudah ada, banyak lagi. Kalau buat toko online sendiri, kan Anda harus berusaha keras tuh menarik calon pelanggan mengunjungi toko online Anda itu. Namun tentu saja, semakin besar sebuah online marketplace, maka semakin banyak pula pedagang yang jualan di sana. Toko Anda akan tenggelam di antara ratusan pilihan toko yang menjual barang yang sama. Nah, terus apa dong yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus memastikan ya bahwa toko Anda itu muncul di jalan utama yang paling ramai. Dalam sebuah website atau aplikasi, jalan utama itu adalah halaman home atau beranda dari sebuah online marketplace. Caranya gimana? Ya, macam-macam. Bisa dengan membayar ke pemilik aplikasi supaya ditampilkan di depan, atau ikut program-program promo yang ada di marketplace, atau jika dimungkinkan, secara organik melakukan serangkaian aktivitas online yang memicu algoritma aplikasi untuk menampilkan toko Anda di halaman muka. Oh iya, kalau produk yang Anda jual itu unik, artinya nggak ada toko lain yang menjual produk yang sama, maka lokasi sebenarnya jadi tidak terlalu penting.
Karena pelanggan yang berminat membeli produk Anda itu pasti akan mengejar produk itu dimanapun toko Anda berada. Tapi, kalau Anda menjual produk komoditas, maka selalu ingat ya, location, location, location. Tapi apa ya harus berdempetan gitu lokasinya sama toko pesaing ya? Menurut Anda hukum hoteling itu benar nggak sih? Apakah Anda punya teori lain tentang kenapa Indomaret dan Alfamart lokasinya hampir selalu bersebelahan? Kalau punya, tuliskan teori Anda tuh di kolom komen di bawah ya.